5 kejanggalan dalam perkara hukum Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Halo, nama saya Cynthia. Saya adalah seorang mahasiswi S2 Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Hari ini saya akan membahas mengenai kejanggalan dalam perkara hukum Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Yang pertama, berkaitan dengan pokok perkara pada kasus ini. Sejatinya perkara ini sudah inkrah pada tahun 2020 dengan putusan yang pertama nomor 18/Pitsus/TPK/2020/PN Jakarta Pusat dengan terdakwa atas nama Saiful Bahri. Dan yang kedua dalam putusan nomor 28/Pitsus/TPK/2020/PN Jakarta Pusat dengan terdakwa atas nama Wahyu Setiawan. Kemudian, dalam fakta persidangan kedua putusan tersebut, tidak ada fakta mengenai adanya dana talangan dan bahwa kedua putusan tersebut telah menunjukkan bahwa dana tersebut sepenuhnya berasal dari Harun Masiku dan bukan berasal dari Sekjen PDI Perjuangan. Kalau kita lihat dari sini, maka tidak ada keterlibatan Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan dalam kasus penyuapan Harun Masiku. Dan yang kedua, apabila kita lihat secara kedudukan, maka sejatinya jabatan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjukkan bahwa beliau bukanlah seorang pejabat publik atau negara. Yang kedua, bahwa dalam kasus ini tidak ada kerugian negara yang terjadi. Di sisi lain, tuduhan suap yang sebesar 600 juta atau 400 juta sejatinya kurang dari nilai minimal yang diatur dalam pasal 11 huruf B Undang-Undang KPK yang menjadi persyaratan agar suatu perkara dapat ditangani oleh KPK, yang mana dalam pasal tersebut disyaratkan bahwa nilai kerugian harus mencapai 1 miliar. Lalu, ketiga fakta tersebut kemudian menunjukkan bahwa seharusnya KPK bukanlah sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani perkara ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang KPK itu sendiri. Selanjutnya, apabila kita melihat dalam proses pembuktian, yaitu khususnya dalam alat bukti, sebagaimana dinyatakan pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Namun, sampai saat ini, saksi-saksi yang dihadirkan kebanyakan merupakan saksi testimonium de auditu, yaitu saksi yang tidak mendengar, melihat, atau mengalami sendiri. Dalam penerapannya, testimonium de auditu ini harus diaplikasikan dengan asas unus testis nullus testis, yaitu bahwa satu saksi bukanlah saksi. Di mana testimonium de auditu berdasarkan jurisprudensi putusan MA nomor 818/K/SIP/1983 tanggal 13 Agustus 1984, penerapannya adalah sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal yang diberikan terhadap seorang saksi. Di sisi lain, keberlakuan asas unus testis nullus testis juga mensyaratkan adanya keterkaitan antara satu pernyataan saksi dengan saksi lainnya. Namun, bahkan berdasarkan keterangan saksi testimonium de auditu yang dihadirkan di persidangan, yaitu diantaranya adalah penyidik Rosa, yang menyatakan bahwa ia dihalangi oleh seseorang ketika melakukan penyidikan di PT IKA, namun ia tidak melihat ataupun mendengar bahwa orang tersebut bertindak atas perintah dari Sekjen PDI Perjuangan. Di sisi lain, apabila kualifikasinya memang merupakan saksi testimonium de auditu, ia harus mendengar sendiri dari orang tersebut bahwa ia diperintah oleh Sekjen PDI Perjuangan, yang mana hal ini sama sekali tidak ada dalam kesaksian Rosa sebagai penyidik. Maka, yang bisa kita tangkap di sini adalah tidak ada keterlibatan Hasto Kristianto dalam penghalangan penyidikan tersebut. Yang kedua, apabila kita melihat kesaksian dari saksi Saiful Bahri, Doni Tristikomah, Nur Hasan, Kusnadi, kesaksian dari para saksi ini menunjukkan bahwasannya tidak ada keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus ini. Tidak ada perintah Hasto untuk menenggelamkan HP, tidak ada dana talangan, dan lain sebagainya yang dituduhkan kepada Hasto Kristianto. Keganjilan-keganjilan tersebut sejatinya sudah dimulai bahkan sebelum masuk ke agenda persidangan. Contohnya, apabila kita melihat dalam proses pelimpahan berkas yang dilakukan oleh KPK, sejatinya terdapat juga keganjilan yang terjadi di sana, yaitu di mana pada saat itu Sekjen PDI Perjuangan sedang dalam proses pengajuan pra-peradilan, dan pada saat itu sudah ditentukan hakim yang akan menangani pra-peradilan tersebut, sudah ditentukan juga tanggal pra-peradilan tersebut.
Namun kemudian, pada tanggal 6-7 Maret berkas tersebut sudah dilimpahkan meskipun proses pra-peradilan kedua sedang berjalan. Yang mana pelimpahan berkas tersebut tentunya berakibat pada gugurnya permintaan pra-peradilan. Hal ini sesuai dengan pasal 82 huruf D KUHP. Padahal perihal pra-peradilan ini merupakan hal yang penting sebagai suatu mekanisme pengawasan atas tindakan upaya paksa dan juga sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam lingkup pidana. Kemudian berkaitan dengan penahanan Sekjen PDI Perjuangan, di mana pasal 21 KUHP kemudian memberikan syarat terkait perintah penahanan, di mana diperlukan 2 bukti yang cukup. Kemudian juga terdapat syarat objektif, yaitu yang membahas mengenai jenis tindak pidana, dan juga ada syarat subjektif berupa adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kemudian terkait dengan syarat subjektif ini sudah dijawab? Karena terkait dengan kekhawatiran ini, kan juga dilihat apakah kemudian terdakwa selama ini kooperatif, apakah kemudian terdakwa datang pada saat dilakukannya pemanggilan dan lain sebagainya. Apabila kita melihat dalam pemberitaan, maka sejatinya Sekjen PDI Perjuangan datang ketika ada pemanggilan KPK. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwasannya sikap Sekjen PDI Perjuangan adalah kooperatif. Lalu Sekjen PDI Perjuangan juga diberitakan pada saat itu sedang menyiapkan Kongres PDI Perjuangan, sehingga apakah kemudian kekhawatiran bahwa terdakwa atau tersangka akan melarikan diri ini terjawab dalam hal tersebut? Itulah tadi kejanggalan-kejanggalan yang ada pada perkara hukum Hasto Kristianto. Oleh karena itu, mari kita kawal kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan secara semestinya.